Assalamualaikum. Eee, Suara saya terdengar, Bu? Pak, Oke. ini mana lagi yang lainnya belum pada masuk? Kita tunggu beberapa menit lagi. Eh, Nanti ini, Bu, saya ada rencana ya. Ya, boleh. Gimana, Pak? Aja ya, ini udah jam 19.45. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat ibu-ibu yang sudah berkenan hadir untuk Zoom kita kali ini, pertemuan kedua ya. Kita akan bahas mengenai algoritma Shopee. Ya, jadi sebelum masuk ke teknisnya, eh, kita lebih baik mengetahui dulu apa sih itu nanti faktor-faktor yang bisa menaikkan kita ratingnya mungkin ya untuk di Shopee. Langsung aja kita ke materi ya. Nah, mungkin untuk perkenalan udah cukup ya kemarin. Kita langsung ke materi yaitu algoritma Shopee. Ini pertemuan kedua ya. Ada beberapa poin penting untuk algoritma Shopee yang saya ambil dari YouTube ya, dari expert dari bidang Shopee ini, yaitu adalah 10 poin penting bagaimana kita agar akun jualan kita di Shopee itu laris ya. Ini ya Bu, kenapa Bu Sugiem? Mungkin kepencet ya raise hand ya. Jadi yang pertama adalah performa toko ya. Kalau misalkan ibu-ibu yang sudah punya akun Shopee, mungkin ini sudah mengalami sendiri ya, ada orderan ataupun yang belum ada orderan. Nah, ketika ada orderan itu jangan sampai kita meng-cancel orderan, Bu, apapun mungkin kendalanya. Ya walaupun mungkin kita kekurangan stok ya, yang paling dialami itu yang sering itu mungkin stok ya, Bu, karena stoknya itu berebut ya. Jadi ketika kita stok tidak ada, terus ada orderan dari Shopee, nah makanya kita bingung. Nah, terus kalau kita cancel itu sebenarnya nanti mengurangi performa dari toko kita di Shopee. Nah, mungkin mengakalinya seperti apa ya, kita bisa pakai produk yang dari mitra lain gitu kan, terus dikirimkan ke alamat tersebut, nanti di-print, untuk apa namanya, resinya, dengan resi kita gitu. Itu salah satu syaratnya mungkin ya. Jadi jangan sampai orderan ini kita cancel. Nah, kemudian yang kedua itu jangan sampai duplikat produk ya. Jadi ada produk ganda. Ketika misalkan ada produk kita upload di Shopee itu misalkan produknya, Vico Oil misalkan. Nah, terus kita bikin lagi Vico Oil lagi gitu kan, tanpa ada pembeda. Misalkan kan Vico Oil itu kan misalnya ada beberapa mili ya, ada beberapa mili mungkin itu malah si produk itu sama. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau misalkan kita produknya banyak ya, variannya banyak kayak semacam isinya itu ada bervariasi, ada misalkan 60 mili, ada yang 100 mili, itu lebih baik nanti dibuatkan variasi produk, jangan diduplikat ya. Kadang kala ini kita tidak mengetahui, padahal di Shopee sudah disediakan itu untuk menambahkan varian produk ya. Mungkin di sini ibu-ibu ada yang sudah bisa menambahkan varian produknya di Shopee. Nah, mungkin nanti kita sambil praktek ya untuk minggu depannya gitu, untuk memperdalam Shopee ini. Tapi kita harus tahu dulu faktor-faktor, untuk
memperbaguslah istilahnya rating Shopee kita ini dari algoritmanya. Nah, itu yang pertama ya, performa toko. Yang pertama jangan sekali-kali cancel orderan ya, walaupun, stok kita berebut. Nah, yang paling penting sebenarnya kita, harus mengatur stok. Jadi stok real itu dengan stok Shopee itu harus sinkron, ya walaupun agak berat ya, karena produk yang SR12 ini kan kadang sekali datang langsung habis, terus nggak kebagian. Tapi istilahnya itu kita sisain minimal misalkan 3 item atau 3 stok buat di Shopee. Jadi jangan sampai ketika ada orderan itu stok kosong. Nah, makanya mungkin kalau yang, bisnisnya sudah bertumbuh, ini manajemen stok ini dia terintegrasi ya, antara di sistem toko dengan di marketplace, semisal Shopee ini ya. Nah, yang kedua yaitu duplikat duplikat produk ya. Jadi jangan sampai ketika kita upload produk itu sama dengan produk lainnya yang sejenis ya. Ini, faktor yang pertama untuk algoritmanya. Nah, yang kedua adalah kecepatan pengiriman. Nah, pesanan dikonfirmasi dan dikirim pada hari yang sama. Contoh kasus ketika misalkan ada yang order di toko kita, itu kan nanti statusnya masih belum terkonfirmasi ya, oleh si penjual. Nah, kemudian dari statusnya sudah dibayar oleh si pembeli, kemudian kan kita konfirmasi atau diproses ya. Nah, setelah diproses ini, kita harus mengirimkan barang tersebut pada hari yang sama, ya. Makanya kalau misalkan online shop itu kadang suka dijadwal. Contoh ketika, dari jam 8 pagi misal sampai jam 1 siang itu adalah untuk rekapan order, ya. Nah, nanti setelah misalkan di atas jam 1 itu jam 2 jam 3 dia tidak bisa dikirim pada hari yang sama, mungkin di besoknya lagi, ya. Jadi fokuskan untuk yang pertama itu, kita jangan dulu diproses kalau belum siap, dikirim ya, ketika ada orderan, mungkin triknya di sana. Nah jadi, intinya ini adalah pesanan itu harus dikonfirmasi dan dikirim pada hari yang sama. Kalau kendalanya mungkin ini yang mempunyai toko itu jauh dari rumah ya, kayak misal Bu Widya kan tutup tokonya mungkin dari jam 6 sore ya, udah tutup misalkan. Nah, pasti ketika ada orderan itu dikirimnya besok lagi. Nah, asal jangan misalkan lebih dari 24 jam ya. Kalau misalkan, ketika jam 6 sore itu kita tutup ya, close di Shopee-nya, kita nggak nerima orderan lagi. Kalau ada orderan hari itu berarti besok paginya harus segera dikirim, karena kalau 24 jam itu kan dari jam 6 sore sampai besoknya jam 6 sore lagi. Nah, seperti itu. Jadi usahakan ketika ada order itu harus diproses dan dikirim secepatnya ya pada hari yang sama. Nah, ini nanti mempengaruhi kepada reputasi toko kita ya. Mungkin ini di setiap marketplace juga sama ya algoritmanya untuk kecepatan pengiriman ya. Kadang saya juga ketika beli online ya di marketplace, suka suka jengkel ketika saya sudah transfer ya, itu tidak langsung segera diproses atau dikirimkan pada hari itu juga. Kenapa? Karena pembeli ini kan pengennya buru-buru ya, cepet-cepet dan pasti juga memilih pengiriman atau kurir yang cepet juga kan. Nah, harapannya si pembeli seperti itu. Tapi ketika kita menunda pengiriman tadi, ini akan mengurangi reputasi kita, artinya kepuasan si konsumen itu nanti akan berkurang. Makanya usahakan tadi, ketika ada orderan langsung konfirmasi dan langsung packing, sorenya itu langsung dikirim ke pengiriman ya, seperti itu. Jadi, ini adalah faktor yang kedua. Kemudian yang ketiga ini yang sering terjadi masalah yaitu kecepatan respon chat, Bu, ya. Ini ketika saya, dulu bekerja sebagai digital marketing di salah satu perusahaan garmen ya di Pegadaian, Subang.
Nah ini walaupun misalkan sekelas perusahaan, saya tetap, mengutamakan kecepatan respon chat di marketplace. Dulu yang saya pegang itu di Tokopedia, ya. Jadi sebenarnya yang namanya digital marketing itu ya kadang kita 24 jam ya, kadang gitu. Kadang malam juga kita suka balesin, chat yang masuk gitu. Nah makanya ini sangat diperhatikan itu untuk respon chat. Terkadang kan, orang itu suka nge-chat malam-malam ya. Kadang misalkan ada yang gabut pengen iseng-iseng beli gitu kan, ada seperti itu. Nge-chat tengah malam ada gitu. Atau mungkin, apa namanya, di yang lainnya, untuk chat tadi ya, di sini harus dibalas respon maksimal itu dalam 5 menit, ya. Jadi dalam 5 menit kita harus balas respon customer tersebut, ya. Jadi kalau misalnya lebih dari 5 menit itu akan mempengaruhi juga, eee, reputasi dari toko kita. Kadang kan kita ingin dilayani ya ketika ibaratnya chatting gitu, langsung ingin dibalas pertanyaannya, ya. Nah kemudian yang keempat adalah judul produk, ya. Judul produk ini kata kuncinya adalah jangan sampai banyak dipakai orang lain, ya. Kadang kan umum, produknya umum gitu. Nah, ini kita cari pembeda dengan judul produk yang lain. Kemudian yang kedua adalah cari kata kunci tertarget, ya. Jadi kata kuncinya harus tertarget. Kalau untuk judul ini bagaimana? Mungkin ketika kita cari dulu ya, misalkan SR12 produknya apa gitu, cari dulu. Nah ini yang jarang pakai itu apa, ya. Itu bisa jadi referensi. Kadang-kadang kan kalau ini kan suka sama semua. Nah, kemudian kata kunci juga tertarget, misalkan deodoran spray atau apa. Nah, ini juga mempengaruhi. Nanti kadang orang-orang itu kan suka nyari yang aneh-aneh ya. Jadi dia nggak tahu produknya misalkan, penghilang bau badan aja gitu. Jadi nggak spesifik ke produk yang dicarinya gitu. Nah, carilah celah-celah yang seperti itu untuk judul. Kalau misalkan kita nyarinya, nulisnya, apa namanya, judulnya itu nama produk, kadang kita akan kalah dengan toko lain yang reputasinya sudah bagus, yang sudah banyak pembeliannya. Nah, itu kita akan ketimpa. Tapi kalau misalkan kita cari kan kadang orang nggak tahu, misalkan seperti tadi contoh penghilang bau badan misalkan. Nah, itu mungkin akan jadi kata kunci baru ya, atau kata kunci yang tertarget. Jadi nggak fokus ke nama produk, ya. Jadi ketika orang nyari penghilang bau badan itu akan muncul produk kita, ya. Nggak taunya kan produk dari SR12 misalkan seperti itu. Jadi jangan deodoran gitu ya, Pak, ya? Nah, jangan misalkan Diospray gitu kan, Biospray gitu. heeh. Nah kayak gitu. Jadi fokus ke kata kunci yang biasanya orang cari. Kita posisikan sebagai, pembeli ya, gitu kan. Kita mau cari apa nih, gitu. Kemudian yang kelima itu jumlah klik produk rendah, ya. Ini kenapa? Karena pertama foto produk kurang menarik. Nah, karena yang saya perhatikan kalau di marketplace itu pasti dipakai sama-sama kan, kita copy paste foto orang lain gitu, kita jadikan foto produk kita sendiri, ya. Nah, ini yang kadang terjadi masalah. Jadi masalahnya itu ketika orang nyari produknya kadang suka bingung kan, soalnya fotonya sama semua. Nah, dikira orang juga kan ini asli enggak nih penjual, karena si fotonya kan foto yang toko satu dengan yang lain sama semua gitu. Karena memang kan ini kan sudah ada dari pusat ya untuk foto-foto produk segala macam. Makanya kemarin saya sarankan ke Bu Widya itu kan beli apa, foto box yang itu ya. Itu sebenarnya kita Mhm. biar bisa bikin foto kita sendiri sebenarnya. Jadi kita beda dengan yang lain. Ketika misalkan toko lain itu produknya fotonya sama semua berjejer, kita beda. Nah,
orang itu akan lebih percaya dengan foto yang original kita sendiri ya, buatan kita sendiri. Itu sebenarnya, salah satu kuncinya. Nah, ini kan yang dibahas di poin kedua, tampilkan foto asli, jangan kopas dari penjual lain. Nah, itu berarti foto foto kita harus unik ya. Kalau misalnya tadi kan ada logo SLO Team, nah itu juga sebagai identitas kita, biar foto kita juga nggak di copy paste sama orang lain, ya. Kalau Seperti itu. misalnya ngambil dari pusat juga sama ya, Pak? Ya, ya usahakan kita rubah sedikit, fotonya. Mungkin kalau misalkan nanti kita ada agenda lagi, bisa untuk menggunakan Canva ya, editing gitu untuk foto produknya. Berarti nanti kita belajar cara itunya ya, Pak? Ya, bikin Cara foto-foto. edit fotonya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang keenam adalah jumlah CTR rendah, ya. Jadi CTR adalah rasio atau perbandingan antara jumlah klik dan jumlah dilihat, ya. Ketika kita misalkan, produk kita ini banyak dilihat, tapi dikliknya kurang, itu berarti CTR-nya rendah. Ya kemungkinan tadi, tidak menarik dari segi fotonya atau deskripsi produk. Yang paling utama kan ini dari segi foto ya. Jadi ketika produk kita dilihat banyak, dikliknya kurang, berarti ada masalah. Masalah dari mungkin, si customer itu tidak tertarik dengan fotonya. Bisa jadi mungkin dia bingung, ini penjual asli atau bukan karena fotonya sama semua kan, nggak ada pembedanya. Makanya kita balik lagi ke poin 5 itu adalah foto yang orisinal atau asli, ya. Ini udah pada masuk ya? Kita lanjut ya. Tadi sempat keputus, ada gangguan teknis. Nah, tadi sampai di sini ya, ulasan harus bagus dan rating atau bintang minimal 5 ya. Jadi itulah 10 poin algoritma yang ada di Shopee, ya mungkin di marketplace lain juga tidak jauh beda untuk apa namanya, algoritmanya. Jadi yang saya amati juga kurang lebih sama. Nah, nanti kita bahas satu persatu ya. Mulai dari mungkin kalau untuk jumlah klik produk rendah ini tadi sudah bisa dimengerti ya, dari tampilan foto asli itu yang original buatan kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita fotonya sama dengan toko lain, itu kadang orang mikirnya ini akun real atau enggak gitu kan, soalnya fotonya sama semua antara penjual satu dan penjual lain. Nah, ini juga yang terjadi ketika saya kemarin beli baterai laptop ya, itu dibuat bingung. Kenapa? Karena toko satu dengan toko lain itu foto produknya sama semua. Jadi yang saya lihat itu ratingnya itu siapa ya. Jadi ratingnya itu ulasannya itu siapa toko yang paling banyak diulas dan paling banyak mendapatkan bintang ya. Jadi eh, ketika kita melihat rating ya, itu maka akan memudahkan kita ya. Jadi kita tidak bingung ya untuk menentukan toko mana yang akan kita pilih untuk membeli barang tersebut ya. Jadi poin 5 mungkin ini sudah jelas. Nah, yang mungkin ada sedikit bingung ini adalah dari CTR. CTR itu apa sih? Contoh biasanya kalau CTR ini kita gunakan dari iklan ya. Jadi rasio atau perbandingan antara jumlah klik dan jumlah dilihat. Contoh ketika kita mengiklankan sebuah produk. Nah, maka kan produk itu akan disebar ya, karena kita menggunakan iklan, akan diperlihatkan kepada orang banyak. Nah, ketika impresi atau tampilan kita itu banyak, kemudian kan akan diklik oleh orang yang mungkin tertarik ya. Nah, diklik itu adalah jumlah klik ya yang dihitung oleh sistem. Jadi jumlah klik itulah nanti yang akan dipotong dari biaya iklan kita. Jadi seperti itu untuk CTR ya gambarannya. Nah, ketika produk kita ditampilkan ke banyak
apa namanya, calon customer, kemudian yang klik sedikit, berarti kan ada masalah nih. Masalahnya kenapa? Karena ketika kita diperlihatkan produk yang banyak itu nggak mungkin, langsung lihat deskripsi. Yang dilihat itu pertama adalah foto produk. Nah, berarti foto produknya ini kita harus buat beda dari yang lain walaupun produknya sama, ya. Jadi walaupun produknya sama, kita buat beda. Ya walaupun kita, mungkin dikasih dari, apa namanya, pusat gitu kan, bisa kita edit-edit lagi dengan Canva ya, kita tambahkan logo, usaha kita sendiri, atau kita tambahkan alamat, pokoknya beda, walaupun itu produknya yang sama. Kalau ibu-ibu kan suka, lihat ya di grup saya kasih, apa, contoh pamflet ataupun brosur ya, itu kan pakai produk-produknya yang sama, cuman desainnya yang berbeda. Nah, eee, itulah mungkin yang membedakan dan menarik orang itu biar ngeklik si produk kita ya. Jadi jumlah klik itu bisa dipengaruhi oleh foto tadi yang menarik, ya seperti itu. Jadi ketika misalkan produk kita dilihat banyak, kemudian diklik juga banyak, ini akan memungkinkan terjadinya konversi ya, yang tadi poin nomor 8. Nah, nomor 7 ini popularitas produk jelek ya. Jadi popularitas produknya ini jelek. Kenapa? Karena jumlah like atau yang love ya, tap love itu kurang dan tidak ada. Kemudian jumlah yang nge-share produk kita itu juga kurang atau tidak ada. Nah, ini solusinya bagaimana? Jadi di sini boleh ibu-ibu kan total ada berapa Bu yang tergabung Bu mitranya? Ada kisaran 20 atau misalkan kurang dari 20? Halo? Cek, apakah suara saya jelas Bu? Jelas jelas, Kak. Oke. Nah, cara ini ya, bisa dilakukan oleh tim Ibu ya. Jadi masing-masing yang punya akun Shopee silakan itu, like produk, temennya masing-masing ya. Kemudian share juga produknya ini, ke media sosial ya, kayak semacam Instagram, Facebook, ataupun aplikasi chatting seperti WhatsApp, Telegram ya. Karena WhatsApp dan Telegram mungkin itu lebih banyak digunakan untuk sekarang. Silakan ini share sebanyak-banyaknya, cuman nanti kita fokuskan dulu untuk satu produk. Kira-kira yang produk best seller-nya itu apa? Contoh, kita gunakan misalnya produk untuk Gomilku ya, susu. Nah, silakan itu saling love ya, saling like itu untuk produk Gomilku. Kalau misalkan ada 20 orang saja dari mitranya itu berarti ada 20 yang like. Kemudian silakan di-share ya, di-share ke WhatsApp, di-share ke Facebook untuk link dari produk tadi ya. Saya kasih contoh produknya Gomilku tadi. Jadi kenapa seperti itu? Jadi agar ada backlink ya. Backlink itu jadi referensi yang mengacu ke akun Shopee kita ya. Jadi seperti itu. Ini, langkah-langkahnya untuk mengatasi dari popularitas produk yang jelek. Jadi silakan saling like atau saling tap love ya untuk produknya. Kemudian silakan di-share ke
akun sosmed masing-masing dan akun chatting masing-masing. Dan silakan kunjungi juga ya. Silakan kunjungi juga link tadi yang sudah dibagikan. Itu untuk mengatasi popularitas produk yang jelek. Kemudian untuk dari konversi produk ya, ini jumlah kliknya banyak, tapi jumlah yang belinya sedikit. Nah ini berarti berpengaruh dari foto produk, kemudian Dari Facebook. gimana Bu? Saya dari Facebook belum pernah laku, Pak. Biasanya sering Dari cuma WA yang sering laku. Dari dari. WA yang sering laku, Pak. Nah berarti WA mungkin Pak. saluran yang tepat buat Ibu karena sebenarnya gini ya. Yang penting kan kita produknya laris ya sebenarnya gitu. Ya alhamdulillah dari WA, Pak. Kalau Facebook belum satu pun laku, Pak. Iya. Kayak mana tuh Pak biar laris, Pak? Nah, kalau Facebook ini sebenarnya nanti kita harus cari temannya yang tertarget, Bu. Kalau misalnya pengen cepet itu kan kita bisa pakai iklan ya. Cuman kalau iklan kan kita hubungannya dengan budget yang dianggarkan buat iklan Facebook-nya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan yang organik itu murah tapi memang kita harus konsisten ngebangun apa namanya Facebook personal branding ibunya gitu. Jadi mulai dari sekarang kalau ibu pertemanan di Facebook ada berapa orang Bu? Baru 390 sekian gitulah Pak. Belum Nah, lama main Facebook Pak. berarti kan kendalanya ini kan dari kurang ya, temannya kurang. Iya, Kurang Pak. berteman. Karena kan baru bikin ya. Iya, dulu nggak pernah Facebook kami, baru WA aja. Iya. Nah, berarti Ibu cari teman yang tertarget. Nah, itu bisa masuk ke grup-grup Facebook ya, yang apa kecantikan atau kesehatan. Coba Ibu gabung ke grup, Ibu terus di-add satu-satu yang memang mungkin potensi gitu kan untuk sebagai calon customer, Ibu prospek satu-satu ya. Memang seperti itu untuk langkah yang organik kita harus konsisten misalkan sehari kita harus nge-add pertemanan itu 10 orang misalkan. Tapi kalau kita target Bun sehari 10 orang. Kalau misalkan menggunakan iklan kan itu lebih cepat tapi ya keluarin duit juga gitu. Itu terserah sih mau pakai yang organik atau yang berbayar. Tapi kalau misalkan Ibu tadi rasa di WA cocok ya tinggal tingkatkan aja Bu untuk di WA gitu kan. Ya alhamdulillah 1 tahun di WA jalan. Nah yang Facebook baru sebulan ya Pak, tapi belum ada yang laku. Nah kalau misalkan dari WA Ibu tadinya kenal sama orang ini dari mana? Apakah lingkungan dari grup ngaji atau grup ibu-ibu sekolahan anaknya atau gimana gitu? Dari jualan lah Pak, jualan jamu tuh lah sama kawan sekolah gitu. Ya satu persatu dulu. Kalau kawan langganan jamu ya alhamdulillah dia nengok-nengok dari postingan itu terus mesen gitu kan sama sambil jualan. Iya berarti sebenarnya secara tidak langsung Ibu ini udah punya database itu malah lebih bagus Bu. Jadi daripada Facebook ya Facebook itu kan sifatnya publik umum ya. Nah WA ini kan lebih sifatnya personal atau private. Jadi sebenarnya kalau kita punya database nomor WA banyak itu sebenarnya harta karun Bu. Karena kenapa saya bilang harta karun itu ketika kita broadcast atau bikin WA story ya, itu kan orang lihat, terus orang lihat orang tanya itu dia tertarik beli, mungkin seperti itu. Jadi ini lebih enak sebenarnya kalau kita sudah punya WhatsApp, database WhatsApp. Karena memang yang paling penting itu adalah ya untuk chatting tadi sebenarnya bukan dari Facebook-nya. Karena Facebook juga nanti kan diarahinnya ke chatting Bu, WhatsApp. Nah kalau Ibu udah punya banyak dari WhatsApp, ini lebih bagus menurut saya gitu. Mungkin kalau misalkan apa namanya untuk Shopee ini ya, mungkin kenalan Ibu yang jauh mungkin. Nanti biar lebih percaya gitu kan lewat Shopee. Untuk marketplace ini. Nah, mungkin belum tahu Pak saya Pak. Nah, nanti kita mungkin minggu depan insya Allah kita akan
bahas ya mengenai Shopee, mungkin cara buka akunnya gimana, bikin akunnya gimana, kemudian Ajari lah Pak. iya, Iya. Ya ini kan kami belum paham. Namanya dulu jadul HP-nya. iya, Ya ini gitu aja lah Pak. saya bahas kan ini kan dari dasar dulu Bu ya, maksudnya pondasinya dulu. Nah, nanti kalau misalkan Ibu udah punya akun Shopee-nya, ini kan udah tahu gambaran umumnya misalkan. Nanti kan kalau akun Shopee-nya ada, saya bahas lagi ini lagi buat apa namanya? Mengingatkan lagi apa sih yang dinamakan konversi produk, apa sih yang dinamakan foto produk. Tapi kalau kita bikin akun Shopee tanpa tahu dasar ininya, kita akan kebingungan. Kayak tadi kan bikin judul mungkin nanti ke depannya asal-asalan gitu. Padahal di sini kalau kita main judul misalkan kayak gini ya, judul. Nah, kalau misalkan Ibu aja kalau nambah produknya Mam. itu Gomilku Ayo, ya, ayo. kita Gomilku Belum lagi. sana, Bi. Mungkin Iya, Ando. Bawa ke akan Abi. apa namanya? Nanti Bunda habis nggak nenek. Akan kalah dengan penjual yang memang ratingnya udah tinggi, popularitasnya udah tinggi. Makanya tadi saya contohkan masalah deodoran itu kan nama produknya jadi penghilang bau badan misalkan. Karena orang itu misalkan nggak tahu produknya tapi dia pengen cari penghilang bau badan. Nah, kita main di kata kunci yang seperti itu, Bu. Walaupun produknya kita misalkan deo spray dari SR12 misalkan seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita yang sudah punya dasar ini, mungkin kita akan lebih mudah nanti kalau punya akun Shopee-nya, menambahkan produknya ini loh, nanti judulnya seperti ini. Nah, begitu. Nah, kita balik lagi tadi ke konversi ya. Jadi jumlah kliknya itu banyak, tapi yang belinya itu sedikit. Ini bagaimana cara mengatasinya? Pertama mungkin dari deskripsi. Nanti kan di produk itu kan akan dijelaskan ya Bu, deskripsi. Ini misalkan susu Gomilku manfaatnya apa, khasiatnya apa gitu. Terus cantumkan juga BPOM-nya, kalau bisa ada expire-nya. Nah, nanti kan expire barang itu kan beda-beda ya. Maksudnya ketika stok barang lama terjual, nanti kan datang lagi barang baru. Nah, di deskripsi produk juga kita update ya, kita update. Ya ibaratnya kalaupun misalkan expire-nya itu beda-beda, kita ambil ya yang pertengahan aja. Misalkan yang satu expire-nya bulan Juli misalkan ya 2022. Yang satu lagi misalkan bulan September 2022. Nah, kita pakai aja patokan yang bulan Juli ya, yang bulan itu paling dekat expire-nya. Walaupun ya masih lama, sekarang kan Februari misalkan contoh ini mah. Februari sampai Juli. Nah, itu kita pakai yang expire terdekat. Walaupun ya produk seperti ini pasti expire-nya lama-lama ya, antara 1 sampai 2 tahunan kalau tidak salah. Nah, ini cantumkan juga untuk keterangan di deskripsi. Jadi biar orang itu lebih jelas. Kadang kan orang suka bingung kan, ini beli produk expire-nya kapan. Nah, kalau untuk kosmetik itu kalau tidak salah antara 2 sampai 3 tahun expire-nya ya. Jadi biasanya di kosmetik itu kan ada manufacturing date ya, manufacturing date sama expire date. MFG date sama EXP date biasanya ya, kurang lebih antara 2 tahun sampai 3 tahun. Nah, ini bisa juga kita cantumkan sebagai deskripsi, jadi orang itu biar lebih tahu informasinya secara detail gitu ya. Jadi ketika misalkan foto produknya itu bagus, original buatan kita sendiri, kemudian deskripsinya juga komplit ya. Nah, ini akan mempengaruhi dari jumlah konversinya atau jumlah pembeliannya ya. Jadi jumlah klik banyak, jumlah beli juga banyak. Nah, ini sebenarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain sudah tadi sebutkan gitu. Jadi ada dari foto produk, ada dari apa namanya rating ya, rating produk gitu kan, ada dari ulasan. Nah, terkadang kalau ulasan ini ya, ulasan ini kadang jangan salah, walaupun ulasan komentarnya bagus tapi rating atau bintangnya ini kecil, misalkan 1 atau 2, ini akan berpengaruh. Makanya kalau kita beli di orang lain itu kan suka ada kartu kartu ucapan ya,
tolong kasih bintang 5 misalkan. Nah, ini sebenarnya untuk memancing agar orang lain itu, memberikan reputasi yang bagus. Nah, yang kendala kedua yang saya rasakan itu kalau kita jualan lewat marketplace itu orang tuh suka males yang ngasih ulasan atau rating. Makanya kita bisa follow up lewat WA-nya gitu. Ya ingatkan, maksudnya diingatkan. Kalau misalkan sekali diingatkan itu dia tidak memberikan ulasan di toko kita, ya udah nggak masalah kita cari orang lain. Karena kalau kita diingatin terus-terus juga ini nggak bagus buat reputasi kita ya, secara apa, chemistry-nya nggak bagus. Tapi ketika misalkan dia sudah menyelesaikan pesanannya, sudah dikonfirmasi diterima si barangnya, itu langsung kita, chatting ke WA. Kan kalau misalkan dia beli itu kan di paketan atau di resinya suka ada nomor HP atau WA. Nah, itu kita, apa namanya, chatting ke WhatsApp-nya. Nah, ini poin tambahan juga jangan sampai lupa, ketika ada orderan dari Shopee, itu kan nanti kita nge-print resinya ya. Nah, di resinya itu kan ada nama, ada alamat, ada nomor WA. Nah, ini sebaiknya kita catat ya. Kemarin kan sudah saya berikan penjelasan mengenai pembuatan dokumentasi otomatis ya, untuk pengiriman. Nah, itu yang paling kita perlukan itu adalah dari database WhatsApp-nya ya. Dari database WhatsApp-nya itu yang paling kita perlukan. Karena ini untuk membangun chemistry dan untuk mem-follow up lebih lanjut nantinya. Seperti itu. Nah, mungkin, itu materi yang saya sampaikan untuk pertemuan kedua kita kali ini mengenai algoritma Shopee ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin mengenai, materi kali ini ataupun bebas ya. Boleh kita sharing saja. Jadi ini materi pondasi awal. Jadi sebelum saya memberikan ke materi utama, kita alangkah baiknya pelajari dulu di dasarnya dulu, biar nanti ke depannya ketika kita praktek enak ya untuk menjalankan teknisnya dan nanti sambil diingatkan lagi mengenai pondasi ini juga gitu. Kenapa enggak saya langsung bikin akun Shopee-nya aja gitu. Jadi kita harus pahami dulu dari dasarnya dulu, seperti itu. Silakan Bu, kalau yang, ada yang ingin bertanya mungkin? Bertanya Pak, Iya, silakan Bu. mau nanya masalah laku Pak. Pak, Iya. saya kok sering laku itu cuman daerah susu, gomilku lah Pak. Lainnya kok kurang Pak. Ya sabun, masalahnya kalau yang pernah saya kefir itu dia kan itu mendetok Pak. Rata-rata pada komplain takut sendiri. Yang apa Bu? Kefir Bu? Kefir Pak. Masker itu Pak. Masker. Kan reaksinya itu kan sering lah kami itu disalahin gitu. Jadi kayak gini gitu Pak. Kayak mana itu Pak? Sebenarnya kan Iya. kalau itu kan sebenarnya edukasi kita aja Bu ya. Kalau misalkan kita pakai masker gitu kan, pasti yang namanya, herbal ataupun itu kan ada proses. Prosesnya itu kan mungkin nggak instan ya. Yang saya tahu kalau yang kimia itu kan instan. Jadi kayak apa ya, kalau ada yang kandungan hidrokinon ya, itu kan sampai kulitnya kan merah mengelupas ya. Karena ada air raksa gitu kan. Walaupun misalkan putih tapi sebenarnya bukan putihnya itu kulit arinya kan ngelupas ya. Kalau ini kan enggak, mungkin ada proses detox dan lain-lain gitu kan. Setelah detox itu apa namanya? Akan menumbuhkan sel-sel baru gitu kan. Nah, ini yang harus kita berikan edukasinya ke orang lain. Dibakarnya. Ibu bisa contohkan testimoni orang lain yang sudah melalui proses detox. Jadi seperti itu Bu. Jadi misalkan ketika orang komplain, oh kok saya wajahnya kayak beruntusan atau jerawatan segala macam. Ya Ibu jelasin aja ini memang proses dan hasilnya ini loh yang udah melewati proses detox ini seperti ini gitu. Itu bisa jadi salah satu edukasinya kita Bu. Karena kan kadang orang tuh suka takut ya kalau coba-coba ya.
ah saya nggak mau nih. Pernah Ini 2 kali saya disalahin sama customer gitu. Lantaran jerawatnya itu penuh aja gitu. Mang harus sabar Bu, kan reaksinya bukan langsung nampak gitu. Itu namanya mendetok kalau nggak berjerawat. Wajah nanti merah-merah, tapi cuma sementara aja gitu. Ih, jerawat nggak habis-habis Mbak gitu. Ngotot lah si customer tadi. ya kan mungkin Terus ada yang kapok, sebelumnya tapi cuma 2 orang yang kapok. mungkin sebelumnya kan dia pakai kosmetik yang biasa ya, yang biasa mungkin yang ada kandungan kimianya mungkin ya. Itu kan di detox dulu sama yang sekarang dipakai mungkin. Nah, itu mungkin kita harus perlu sabar dan kalaupun misalkan dia lari nggak pakai lagi ya mungkin belum jodohnya karena kan setiap produk itu kan ada jodohnya Bu gitu. Ada jodohnya masing. Iya. Iya. Itulah Tapi sampai trauma yang nampaknya pun galak juga ini, aku pun takut. Mm-mm. Iya. sebenarnya kan Iya. kalau misalkan ada pelanggan Ibu yang udah sukses melewati proses detoksifikasi tadi ya dia kan akan ngomong sendiri ke teman-temannya kan gitu. Artinya dia secara tidak langsung mempromosikan produk tersebut gitu. Ini loh Saya hasilnya pun bagus. pun ya alhamdulillah cocok gitu. Tak tunjukkan juga. Saya dulu pun alergi. Alhamdulillah cocok aku gitu. Iya Mbak, tapi jerawatku penuh aja. Tengok nih kayak gini. Ya kakak pasti pakai produk yang lain ya. Ya emang masih kupakai juga katanya. Nah itu Katanya kan kadang kan nggak boleh dicampur ya ketika kita treatment pakai produk ini gitu. Nggak boleh dicampur pakai produk lain. Semua juga aturannya seperti itulah yang saya amati kan skincare ini ya. Karena Iya. proses ini nggak sebentar gitu. Ini ada beberapa step atau beberapa hari ya untuk melakukan detoksifikasi tadi, terus peremajaan lagi ya setelah detox itu kan. Nah, mungkin orang itu nggak sabaran mengenai prosesnya Iya. tadi, Pokoknya instan. bagus. Nah itu. Tapi ya aku paksa lah Pak, yang ajaknya yang mau aja gitu. Kami pun nggak bertekad ya apa juga. Daripada anti ribet gitu. Ya alhamdulillah susu kami Pak yang kayaknya yang banyak pelanggan susu lah. Kalau susu rata-rata cocok insya Allah lah. Nah itu karena kan kalau susu itu kan langsung diminum ya, dia ngerasain sendiri gitu. manfaatnya, kemudian dia ngomong ke orang lain. Nah, yang skincare juga sama seperti itu. Jadi mungkin dari sekarang Ibu itu harus kumpulkan buktinya before after Bu. Jadi sebelum pakai sama yang sudah gitu. Jadi biar bukti Ibu sendiri gitu. Ini testimoni dari pelanggan saya loh. Sebelumnya kayak gini, detoxnya seberapa hari gitu kan, hasilnya seperti ini. Jadi biar orang lain percaya gitu. Tapi kok saya Pak cerita lah ya. Asal orang tuh make, asal dipoto kok nggak mau ya Pak. Maksudku untuk perbandingan gitu, nggak apa-apa gitu. Nggak mau aku Mbak gitu. Jadi aku maksudku untuk testimoni gitu. Iya. Pada nggak mau, pada ya banyak yang cocok juga. Sebenarnya malu aku. Kita bisa kasih kayak semacam giveaway lah gitu ya. Kalau yang ada pelanggan yang mau ngasih testimoni kita kasih giveaway gitu kan. Itu sebenarnya bisa jadi satu pemancing juga gitu. Kadang memang orang ada yang malu gitu kan. Tapi kadang sisi lain mikir untungnya buat saya apa gitu kan kalau misalnya saya kasih testimoni. Nah, kadang seperti itu. Mungkin itu bisa diatasi dengan giveaway tadi. Ya udah saya kasih misalkan 1 deh gitu sabunnya lagi gitu untuk testimoni gitu. Jadi biar orang lain tuh mau kasih gitu. bonus gitu. Iya, seperti itu. Ya, Jadi gitu, ya artinya kan kita apresiasi mereka sudah memberikan testimoni gitu ya. Nah, jadi kita juga harus apresiasi seperti itu. Jadi biar mereka mau untuk kita jadikan testimoni. Mungkin ada dari yang lainnya, Bu? Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama Bu. Ini ada berapa orang? Ada 7 orang ya peserta ya. Karena tadi mungkin kepental keluar sendiri Zoom-nya.
Kita Pak nanya juga Pak, Boleh. daftar jam itu seminggu berapa kali Pak? Kenapa Bu? Daftar jam gitu seminggu berapa kali? Kita khususkan di malam Senin aja Bu, Zoom-nya. Oh, Seminggu sekali, Bun. Seminggu sekali. oh gitu. Heeh. Nah, Malam Senin aja. Ya, ya. Waktu itu kami Ada salah ya- masuk ke reseller gitu. nah, Dengerin aja lah, nggak tahu. Oh, pikir aku apa? Eceknya nggak diatur harinya gitu. ini ada waktu 10 menit lagi, silahkan bagi yang 10 menit lagi. mau bertanya mungkin. Ada yang mau bertanya soal Shopee. Paling nanti ini siapa aja yang udah punya akunnya gitu ya Pak ya, yang belum Ya. nanti dibantu buat bikin akunnya dulu. Mungkin nanti langsung kita ke praktek ya, cara masukin produk yang tadi menentukan toko ya Pak ya, nama Ya. toko. Dan ini bisa di chat komentar siapa aja yang udah punya Shopee, siapa aja yang belum. Ya Nah, nanti biar dibantu ya Pak ya. Iya, nanti Akun ini apa namanya? Shopee-nya. Saya buatkan video tutorialnya untuk pembuatan akun ya. Ini Mbak Sherly. Siapa nih yang ngechat? Mbak Sherly ya, saya lebih sering masuk ke black market. Pak, postingannya alhamdulillah banyak juga yang nanya. Tapi kalau di Shopee udah pernah buat, tapi nggak paham-paham juga tokonya. Ini Ini gimana Pak? maksudnya black market apa Bu ya? Saya masih apakah marketplace atau apa? Black market. Pasar gelap berarti itu Pak. Oh, marketplace. Marketplace. Oh, ada yang namanya black market ya, marketplace-nya ya. Saya baru dengar nih. Karena yang saya tahu itu cuman Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, JDID mungkin ya, sama Blibli. Ini saya baru dengar black market. Cuman sih ini belum saya pelajari marketplace apa nih. Marketplace. Kalau Nanti Shopee mungkin memang ini nggak pahamnya di Shopee-nya di mana Bun, sama si Pak Widi juga kendalanya Shopee itu udah buat, cuman belum pernah ada yang order lewat Shopee juga. Tapi emang banyak tadi itu masih banyak PR mulai dari foto ya. Kita semenarik mungkin masih nyontek emang benar. Nyontek foto lain. ya, Terus dari settingan tokonya juga nama itunya juga ya, nama kunci ya. Nama kata kuncinya kunci. juga kata kunci. Nah, ini kan nggak paham cara ngasih harga yang beda. Ini nanti ada varian, Bu. Biasanya suka ada varian warna ya. Jadi kalau nggak salah di marketplace itu mungkin nggak ada varian berat. Milih nggak ada. Biasanya pakai varian warna ya. Warna merah, biru, kuning, hijau kayak gitu. Tapi si varian warnanya tadi kita setting pakai diedit ya. Maksudnya jadi 600 mili, misalkan 100 mili kayak gitu. Nah, setahu saya seperti itu. Karena biasanya mereka menggunakan kode warna kalau nggak salah. Yang saya amati dulu di Tokopedia juga sama, itu variabel produknya itu menggunakan warna ya. Jadi kan gini, kadang di Shopee itu kan kita suka ketipu ya. Suka ketipu, ada yang harganya murah tapi pas kita klik kok beda gitu ya. Itu dari variasinya yang disetting. Assalamualaikum Pak, mau tanya, sekarang gratis ongkir Shopee minimal belanja 120.000. Dulu belanja di atas 30.000 bisa gratis ongkir, jadi keberatan ke ongkir. Makasih Pak sebelumnya. Nah, mungkin ini kan kalau untuk gratis ongkir, ini kan kebijakan dari Shopee-nya sendiri ya. Enggak, karena kan
si Shopee-nya tadi kan subsidi kasih mungkin ke si penjual untuk gratis ongkir. Ini kalau misalnya kita masuk star seller di Shopee, mungkin itu bisa lebih apa namanya, lebih rendah lagi ya, enggak sampai 120.000. Nah, kalau yang saya amati kalau di marketplace lain itu ada yang minimal 50.000 ya, atau di periode tertentu itu dia gratis ongkir dengan produknya 0 rupiah bisa gratis ongkir ya. Atau ya 10.000 juga bisa gratis ongkir. Itu pada waktu tertentu saja sebenarnya. Jadi enggak apa namanya, enggak setiap waktu untuk promo yang gratis ongkir. Ada lagi Bu yang lainnya? Berarti kebanyakan udah punya ya Shopee-nya, tinggal menjalankan aja nanti ya. Akun Shopee-nya udah pada ini udah Nah, punya. untuk yang kemarin setting rekeningnya udah pada bisa belum untuk check out-nya? Nanti dari hasil penjualan dari Shopee kan nanti masuk ke rekening kita. Itu harus disetting dulu. Kadang kan ketika kita daftar Shopee itu sebenarnya kita sebagai pembeli ya. Jadi bukan sebagai penjual. Jadi kalau misalnya kita sebagai penjual itu kan kita harus masuk ke seller ya, menu seller. Kalau di laptop itu beda lagi linknya. Jadi bukan shopee.co.id kalau nggak salah. Jadi langsung ke seller.shopee.co.id kalau tidak salah ya. Jadi ada perbedaan. Jadi seller Shopee gitu ya Pak? Iya, kalau misalkan di laptop ya bukanya, tapi kalau di Oh iya. di HP itu kan nanti ada toko kalau nggak salah di pojok kiri atas ya. Nah, sebenarnya itu sih kalau misalnya kita kuat tadi di algoritmanya, produk atau toko kita bisa naik. Tapi kalau kita nggak kuat di algoritmanya, ya itu kita akan ketutup. Kayak kemarin kan Ibu bilang, kok produksinya nggak naik-naik gitu kan, walaupun udah Ya, saya tiap 4 jam ya kan dikasih naik naikin. produknya. Nah itu karena dari algoritmanya tadi Bu, yang 10 poin tadi itu mungkin Ibu belum memenuhi syarat ya, terutama dari ratingnya, dari ulasan, kemudian mungkin dari apa CTR sama konversi. Nah seperti itu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi toko kita biar bisa bersaing. Sebenarnya sih kalau main aman sih dari website ya. Website itu kan kita punya kita sendiri, mau ngapain aja kan bebas, database juga punya kita. Cuman kalau untuk website ini, kalau kita nggak bisa ngelolanya ya repot juga. Nah, seperti itu. Ada cara lainnya itu pakai landing page. Jadi ketika ada orang yang tertarik diarahkan ke landing page, terus diarahkan ke WhatsApp. Sebenarnya ujung tombaknya ini dari WhatsApp sih menurut saya ya. Jadi follow up-nya itu lewat WhatsApp. Kayak Ibu Sugiem tadi kan dia penjualan banyaknya di WhatsApp, berarti udah bagus database-nya. Artinya langsung menyentuh ke personalnya atau private ya, karena chatting. Ketinggalan lah Pak, bukan ketinggalan tuh. Gimana Bu? Cuman tertentu daerahnya gitu. Kalau itu berarti Ibu harus muter keliling sambil jualan jamunya lebih jauh Bu. Nah itu. Kenapa? Kami dari pesan-pesanan WA, Iya. kami nawarkan masih jarang. Nah itu kan Waktunya nggak. itu bisa nanti tekniknya cross selling Bu, sambil nawarin produk punya SR-nya sendiri. Ya. Asal bawa ditanya itu apa Mbak? Oh bagus banget gini. Cuman kalau masih keliling khusus ke SR masih waktunya belum ada Pak. Ngurus anak sekolah, ngurus pesantren masih repot. Ya sebenarnya kan sambil jualan jamu aja Bu. Iya, sama jualan barang ditanya laku ya alhamdulillah. Kalau enggak dari WA gitu, pesan-pesan WA Pak. Ya. Kalau fokus keliling belum. Ya sekali-kali lah ada waktu keluar sama Bunda Sherly gitu. Iya. Oke, baik mungkin dicukupkan saja Bu ya. Ini waktunya udah 1 menit kurang. Untuk lebih lanjutnya kita bisa chat di grup WA ya. Mudah-mudahan informasi yang saya tadi sampaikan itu bermanfaat.
dan juga bisa Amin. dipraktekkan, dan kita bertemu lagi di minggu depan pada hari yang sama. Ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ayu salah dulu deh.